Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan berbahagia ini, insyaallah kita angkat sebuah judul renungan surat An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surat ke-110 di dalam Al-Quran. Di dalam bahasa Arab, An-Nasr itu artinya pertolongan. Dalam surat ini dijelaskan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah dekat. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah, karena turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Selain mengandung makna pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, surat ini sekaligus menjadi pertanda wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini merupakan surat terakhir yang diturunkan setelah turunnya surat At-Taubah. Dan nama An-Nasr itu sendiri diambil dari ayat pertama dari surat An-Nasr. Sebagaimana kita fahami bahwa surat ini sering kita baca dalam keseharian kita, yang berbunyi adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mari kita lihat ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari surah An-Nasr ini. Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, ini ayat pertama. Apa maksud atau faedah daripada ayat pertama ini? Yang pertama, kata al-fath dalam ayat ini maksudnya adalah Fathu Mekah, yaitu ditaklukkannya kota Mekah setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah dan tidak bisa masuk ke Mekah, bahkan untuk berhaji dan umrah pun tidak bisa. Yang kedua, para ulama khilaf apakah surat ini turun sebelum Fathu Mekah atau setelahnya. Ibnu Rajab menguatkan bahwa surat ini turun sebelum Fathu Mekah, sehingga surat ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bahwa mereka akan bisa menaklukkan kota Mekah. Kemudian yang ketiga, Nasrullah atau pertolongan Allah di sini maksudnya adalah pertolongan Allah bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam peperangan untuk menaklukkan musuh-musuh mereka, di antaranya adalah suku Quraisy dan Bani Hawazin. Kemudian selanjutnya yang keempat, pertolongan dan kemenangan itu dari Allah. Maka kita meminta hanya kepada Allah dan hanya didapatkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan menghalalkan segala cara. Kemudian yang kelima, surat ini juga dinamakan dengan surat At-Tawdi', perpisahan. Karena turunnya surat ini adalah salah satu tanda akan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, suatu hari Umar mengundangku bersama dengan para senior perang Badar. Lalu dalam hadis itu disebutkan di pertengahan kalimatnya, lalu bagaimana tafsiranmu? Tanya Umar. Ibnu Abbas menjawab, surat tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah Muhammad SAW dengan kondisi ajalnya yang sudah sangat dekat. Allah memberitahukannya dengan ayatnya, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu berarti penaklukan Mekah, dan itulah tanda ajalmu Muhammad.
Karenanya bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Umar berkata, aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut selain yang kamu, yaitu Ibnu Abbas, ketahui. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, kita melihat bagaimana luar biasanya dari ayat pertama dari surah An-Nasr ini, yang menyebutkan bagaimana perjuangan Rasulullah dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tantangan dan cobaan yang dihadapinya, ya, sejak dari Mekah Rasulullah berdakwah, kemudian setelah dari Mekah Rasulullah hijrah ke Madinah dengan perlawanan yang cukup luar biasa dari kaum kafir jahiliyah pada saat itu. Namun di ayat ini, bagaimana di ayat pertama ini ada kabar gembira yang Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sekaligus di ayat pertama ini menjadikan dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagaimana tugas seorang mukmin, tugas seorang muslim, tugas masyarakat mukmin, tugas masyarakat muslim adalah meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu bahwa pada saat itu dengan jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit, dengan bahasa lain minoritas. Tapi ketahuilah, perjuangan yang gigih tersebut mendatangkan kemenangan. Maka hari ini mari kita bertanya kepada diri kita. Berapa waktu yang kita sediakan, berapa waktu yang kita gunakan, yang kita luangkan untuk mendakwahkan agama Allah ini. Berapa orang yang bisa kita islamkan dengan lisan kita. Berapa orang yang bisa kita ajak dari sebelumnya mereka tidak mengenal Allah sampai mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang belum mengenal Islam, dengan dakwah kita akhirnya mereka mengenal Islam. Akhirnya bersyahadat dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena sesungguhnya ketahuilah, dakwahnya orang-orang mukmin di jalan Allah, dakwahnya para mujahidin di jalan Allah. Di dalam surat An-Nasr ini Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang berdakwah di jalan Allah. Apa kabar gembiranya? Allah akan menolong para pejuang-pejuang, mujahid-mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan pernah takut. Mari kita berdakwah, mengenalkan dinul Islam, memperkenalkan agama Islam, agama yang benar, agama al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kemampuan dengan lisan kita, maka gunakan lisan kita untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kemampuan dengan tulisan kita, tulislah tentang dinul Islam. Tulislah tentang agama Islam sehingga akan dibaca oleh banyak orang. Dari tafsir Al-Quran yang kita sebarkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dari syarah hadis-hadis Rasulullah yang kita sebarkan dengan tulisan-tulisan kita. Maka ketika mereka membaca tafsir Al-Quran, ketika membaca syarah hadis-hadis Rasulullah, akan masuk ke dalam hatinya. Akhirnya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal semua ajaran yang telah disampaikan, yaitu dinul Islam. Kenapa kita mendakwahkan agama Islam? Karena agama inilah yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan insya Allah di akhirat. Dinul Islam, agama yang datang dari Allah. Islam bermakna selamat. Maka selamatlah orang-orang yang memeluk Islam. Mereka diberikan keselamatan dan kebahagiaan di dunia. Dan insya Allah mereka akan diberikan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan dinul Islam ini. Kemudian dari surat yang kita bacakan ini bagaimana diberitahukan, disampaikan kabar bahwa pejuang-pejuang di jalan Allah akan diberikan kemenangan.
Pejuang-pejuang di jalan Allah akan diberikan nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pejuang-pejuang di jalan Allah akan diberikan kebahagiaan. Karena di antara kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita bisa menikmati dinul Islam, mengamalkan nilai-nilai Islam, dan ketika nanti setelah malaikat mencabut nyawa kita dan kita berjumpa dengan Rabb kita, dan itulah kebahagiaan terbesar. Ketika Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah jauhkan kita dari api neraka, itu nikmat terbesar. Dan bahkan ketika penghuni surga sudah masuk surga, ketika Allah bertanya, nikmat apa lagi yang kalian inginkan? Maka penghuni surga mengatakan, kami ingin melihat wajahmu ya Rabb. Masya Allah. Maka Allah pun menyingkapkan tabir. Maka penghuni surga pun bisa melihat wajah Allah. Di saat penghuni surga bisa melihat wajah Allah, mereka lupa dengan nikmat-nikmat yang sebelumnya telah mereka nikmati. Masya Allah. Inilah yang kita inginkan. Kita ingin menyelamatkan manusia di dunia ini dari kemusyrikan. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dulu mendakwahkan dinul Islam untuk menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Dan bahkan setiap orang yang dijumpai oleh Rasulullah, hatta Yahudi sekalipun, hatta Nasrani sekalipun, hatta Majusi sekalipun, Rasulullah dakwahkan kepada mereka kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita tahu ada seorang anak Yahudi yang pada saat ketika Rasulullah keluar selalu diludahinnya, dan Rasulullah tidak marah. Tapi bagaimana akhir kesudahan dari cerita itu? Ketika Rasulullah tahu bahwa dia sakit, maka Rasulullah datang ke rumahnya, mengetuk pintu. Dan subhanallah, Rasulullah berhasil menawarkan dan menanamkan ketauhidan di akhir kehidupan seorang Yahudi tersebut. Dan akhirnya dia mengucapkan kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Para pendengar, Persatu RRI Luxmawi dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan keberadaan kita mendakwahkan agama Allah hatta kepada mereka yang belum mengenal agama Allah. Karena sesungguhnya dinul Islam mendatang menyelamatkan manusia dari malapetaka dan kehancuran, baik itu malapetaka dan kehancuran di dunia maupun malapetaka dan kehancuran di akhirat adalah dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa setelah Fathu Mekah, maka banyak orang-orang yang masuk ke dalam dinul Islam secara berbondong-bondong dalam jumlah yang besar, seperti penduduk Mekah, Taif, Yaman, Bani Hawazin, dan suku-suku Arab lainnya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah dari ayat yang kedua ini, sebelum Fathu Mekah, orang-orang masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi dan orang per orang. Tapi setelah Fathu Mekah, maka berbondong-bondong mereka masuk ke dalam dinul Islam. Yang ketiga, dalam 2 tahun Jazirah Arab sudah tersirami oleh keimanan dan tidak ada simbol di seluruh suku Arab kecuali simbol Islam. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah. Kemudian yang keempat, bangsa Arab berkata, bila Muhammad berhasil mengalahkan para penduduk kota suci yaitu Mekah, padahal dulu penduduk Mekah dilindungi oleh Allah dari pasukan gajah, maka tidak ada kekuatan bagi kalian untuk menahannya. Maka mereka pun memeluk Islam secara berbondong-bondong di dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian yang kelima, bangkitnya Islam diperoleh dengan perjuangan yang tidak sebentar dan kesabaran, dan bukan dengan kesabaran yang sedikit. Dan Allah sudah janjikan akan memenangkan orang-orang Islam jika mereka bersabar. Wa'lam an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Dari ayat kedua ini kita melihat bagaimana kegigihan kita berdakwah, maka itu pun akan berbuah hasil. Bagaimana Rasulullah berdakwah dengan susah payah. Tapi di ayat kedua ini bagaimana Allah berikan nikmat yang luar biasa.
Saat Fathu Mekah itu maka berbondong-bondong orang masuk ke dalam dinul Islam. Maka hari ini, bagaimana dengan kondisi kita sebagai mujahid Islam? Apakah kita sudah mendakwahkan agama Islam? Ketahuilah, ketika dengan lisan Anda, dengan tulisan Anda, dengan retorika Anda, dengan lembaga-lembaga yang Anda miliki, ketika Anda mendakwahkan dinul Islam, maka di antara kenikmatan dan kesenangan dan kebahagiaan yang luar biasa adalah kita akan melihat saudara-saudara kita masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah. Jangan pernah berharap orang akan mengenal dinul Islam kalau lisan, tulisan, pangkat dan jabatan yang kita miliki tidak pernah kita kerahkan untuk mendakwakan Islam. Jangan pernah berharap. Bagaimana Rasulullah hatta nyawa sekalipun dikorbankan untuk dinul Islam. Bagaimana dengan sahabat-sahabat beliau, bagaimana dengan istri beliau. Dan Khadijah pernah berkata, "Wahai Muhammad, seandainya engkau dalam berdakwah di jalan Allah, kemudian di sana ada sungai, ada sumur, atau sesuatu yang kamu tidak bisa melangkah ke seberang sana, maka Khadijah berkata, aku rela tubuhku kujadikan sebagai jembatan agar engkau bisa berjalan dan melangkah ke sana menyampaikan dinul Islam." Masya Allah. Maka oleh karena itu di ayat kedua ini, sebuah pelajaran yang luar biasa bagi kita adalah ketika nilai-nilai Islam ini telah kita sampaikan, maka kita akan melihat orang-orang manusia akan memeluk dinul Islam. Mereka akan datang ke masjid, memenuhi rumah Allah. Mereka akan menjadi mujahid-mujahid Islam yang juga akan menyebarkan Islam ke dunia manapun mereka berada. Dan bahkan ketika dinul Islam telah disampaikan, maka inilah kebahagiaan yang luar biasa. Mereka akan masuk ke dalam dinul Islam, baik perorangan maupun dalam bentuk berjamaah. Dan bahkan tidak sedikit kita melihat bagaimana seorang pendeta yang memiliki jemaatnya yang cukup luar biasa banyaknya. Dan dia beberapa malam bermimpi memakai baju atau jubah putih. Jubah putih. Dia bermimpi memakai jubah putih tersebut. Dan berturut-turut setiap malamnya. Dan di malam-malam terakhir dia bermimpi itu, dia dapat hidayah. Dia mengambil kesimpulan seorang pendeta ini untuk memeluk dinul Islam. Ketika pendeta ini sudah memeluk dinul Islam, maka semua jemaatnya yang dulu dia pimpin dalam kesyirikan, dalam kekafiran, akhirnya semua jamaahnya tersebut memeluk dinul Islam dengan jumlah sampai ribuan orang. Masya Allah. Hari ini berapa orang telah kita Islamkan? Hari ini berapa orang telah kita sadarkan? Hari ini berapa orang yang telah kita ajak untuk masuk ke dalam agama Islam, agama yang selamat? Tanyakan itu pada diri kita sebelum ajal menjemput kita. Kita telah memberikan penyadaran, pemahaman pada saudara-saudara kita yang belum berislam untuk masuk ke dalam dinul Islam. Bagaimana dengan mereka yang sudah memeluk agama Islam? Berikan penguatan dan kekuatan pada mereka agar istiqomah dalam menjalankan nilai Islam. Kemudian ayat yang ketiga adalah Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Faedah dari ayat ini adalah yang pertama, perintah untuk memperbanyak tasbih, yaitu ucapan subhanallah, dan memperbanyak istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah. Yang kedua adalah maksud ayat ini, jika engkau salat, maka perbanyaklah dengan memujinya atas limpahan kemenangan dan penaklukan kota Mekah. Mintalah ampun kepada Allah, karena setelah turun ayat ini, Nabi banyak membaca dalam rukuk dan sujudnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghufirli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang ketiga dari ayat yang ketiga ini adalah sebagian sahabat Nabi memaknai ayat ini adalah Allah memerintahkan kami untuk memuji dan memohon ampunan kepadanya manakala pertolongan Allah telah tiba dan sudah menaklukkan daerah-daerah bagi kita. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan. Pelajaran yang keempat dari ayat yang ketiga ini adalah merayakan kemenangan dan mensyukurinya bukan dengan berfoya-foya,
dan berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat, namun dengan memperbanyak ibadah serta taubat kepada Allah. Pelajaran yang kelima dari ayat yang ketiga ini adalah Allah Ta'ala itu adalah tawwab, artinya banyak menerima taubat. Tidak hanya satu taubat. Betapapun seringnya manusia berbuat kesalahan dan dosa, bahkan kesalahan yang sama berulang-ulang, Allah Ta'ala tetap menerima taubat dari hambanya yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Masya Allah. Ayat ketiga ini memberikan sebuah gambaran sederhana kepada kita bahwa ketika Rasulullah dan para sahabat telah mendapatkan kemenangan dari dakwah-dakwah yang dilakukan, maka yang disuruh oleh Allah setelah mereka mendapatkan kemenangan adalah mereka disuruh bertasbih. Maka setelah kita mendapatkan kebaikan dalam perjalanan hidup ini, ingatlah Allah. Kemudian beristighfar. Banyaklah mengucapkan istighfar. Untuk apa? Itu di antara bentuk mereka yang mendapatkan kemenangan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, dengan mengajak saudara-saudara kita masuk ke dalam dinul Islam, maka di sanalah nikmat terbesar yang kita dapatkan. Bersyukurlah kepada Allah ketika saudara-saudara kita yang belum mengenal dinul Islam, sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Bersyukurlah kepada Allah dari waktu yang kita miliki dalam perjalanan hidup kita, kita gunakan dalam rangka memperkenalkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, sehingga mereka masuk berbondong-bondong ke dalam dinul Islam. Nasihat singkat yang kita sampaikan dari renungan surat An-Nasr ini, semoga menjadi penyemangat bagi mujahid-mujahid Islam. Hendaklah Anda senantiasa mendakwahkan dinul Islam, karena kabar gembira dari Allah dan Rasul-Nya, mereka yang mendakwahkan agama Islam diberikan kebahagiaan di dunia dan diberikan kebahagiaan di akhirat dengan mendapatkan syurganya Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.